ini saya akan menjelaskan tentang strategi perekonomian Indonesia. Dikutip dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, pemerintah Indonesia dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau yang disebut RPJMN, mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Salah satu strategi utama adalah transformasi digital yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas layanan publik serta mempercepat pertumbuhan sektor ekonomi berbasis teknologi. Selain itu, pemerintah juga menekankan pada peningkatan produktivitas pertanian menuju swasembada pangan guna memastikan ketahanan dengan nasional dan mengaruhi ketergantungan pada impor. Di sektor industri, strategi hilirisasi atau pengolahan bahan mentah menjadi produk bernilai tambah tinggi diterapkan untuk meningkatkan ekspor serta menciptakan lapangan kerja baru. Hilirisasi ini diharapkan dapat memperkuat daya asing produk Indonesia di pasar global serta mengurangi ketergantungan terhadap ekspor bahan mentah. Selain itu, pemerintah mengembangkan sektor ekonomi biru dan hijau untuk memanfaatkan sumber daya laut secara berkelanjutan serta menerapkan praktik ramah lingkungan dalam kegiatan industri. Sektor pariwisata meningkatkan devisa negara dan memberdayakan komunitas lokal. Di sisi lain, perkembangan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi difokuskan untuk menciptakan kota yang lebih layak huni, efisien, dan produktivitas dengan infrastruktur yang lebih baik. Pemerintah menciptakan iklim usaha yang kondusif, menyederhanakan regulasi, serta memberikan berbagai insentif bagi sektor-sektor prioritas. Belanja negara diarahkan untuk mendukung produktivitas melalui pembangunan infrastruktur, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta inovasi berbasis teknologi. Dengan implementasi 8 strategi ini, pemerintah berharap dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang stabil, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat daya asing Indonesia di tingkat global. Strategi ini diharapkan dapat mempercepat transformasi ekonomi nasional serta memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap berkelanjutan dalam menghadapi tantangan global. Kali ini saya akan membahas sedikit tentang pembangunan ekonomi. Dilansir dari website Wikipedia, pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan per kapita dengan memperhitungkan adanya pertumbuhan penduduk yang disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara. Pembangunan ekonomi tak dapat lepas dari yang namanya pertumbuhan ekonomi. Pembangunan ekonomi sendiri mendorong pertumbuhan ekonomi dan juga sebaliknya. Pertumbuhan ekonomi juga akan memperlancar proses pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi ini lebih bersifat kualitatif, yang artinya bukan hanya pada pertambahan produksi tetapi juga terdapat perubahan-perubahan dalam struktur produksi dan alokasi input pada berbagai sektor perekonomian seperti dalam lembaga, pengetahuan, sosial, dan juga teknik. Pembangunan ekonomi diartikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk meningkat dalam jangka waktu panjang. Di dalam artikel tersebut disebutkan juga bahwa terdapat 3 elemen penting yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi. Yang pertama adalah pembangunan sebagai suatu proses, yang artinya bahwa pembangunan merupakan suatu tahap yang harus dijalani oleh setiap masyarakat atau bangsa suatu negara. Dan yang kedua, ada pembangunan sebagai suatu usaha untuk meningkatkan pendapatan per kapita. Sebagai suatu usaha, pembangunan merupakan tindakan aktif yang harus dilakukan oleh suatu negara dalam rangka meningkatkan pendapatan per kapita. Peningkatan pendapatan per kapita harus berlangsung dalam jangka panjang, merupakan faktor ketiga. Suatu perekonomian dapat dinyatakan dalam keadaan berkembang apabila pendapatan per kapitanya itu terjadi dalam jangka waktu panjang dan cenderung meningkat. Hal ini tentunya tidak berarti bahwa pendapatan per kapita itu harus mengalami kenaikan secara terus-menerus. Tujuan pembangunan ekonomi. 1. Meningkatkan ketersediaan barang beserta jasa. Hal ini bukan perbincangan tentang produksi, namun juga mengenai bagaimana memperluas distribusi berdasar barang dasar sebagai penunjang kehidupan seperti makanan, minuman, pendidikan, tempat tinggal, kesehatan, maupun kehidupan. 2. Meningkatkan pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita salah satu jalan untuk dapat menjadi lebih baik, lebih sejahtera. Selain itu, pendidikan yang lebih baik serta penyediaan lebih banyak dalam pekerjaan merupakan salah satu sebuah tujuan penting. Pembangunan juga perlu memperhatikan nilai-nilai budaya serta manusia. Jadi sifat untuk mengambil dimensi material namun juga immaterial. 3. Mendorong kebebasan untuk pilihan ekonomi dan sosial secara bertanggung jawab. Individu senegara perlu bebas dari perbudakan, ketidaktahuan maupun kesengsaraan. Peningkatan
angka rata-rata harapan hidup merupakan sebuah contoh peningkatan ekonomi. Contohnya yaitu tingkat melek huruf yang lebih tinggi, produktivitas yang meningkat, serta pendidikan publik yang lebih baik. Sistem pelaksanaan pembangunan Indonesia merupakan kerangka kerja yang kompleks dan dinamis, terus berkembang seiring dengan perubahan kondisi global dan domestik. Secara umum, sistem ini mencakup beberapa elemen penting. Yang pertama ada perencanaan pembangunan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang atau RPJP merupakan dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 tahun. RPJP ini menetapkan visi dan arah pembangunan ekonomi jangka panjang. Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau RPJM merupakan dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 tahun yang dijabarkan dari RPJP. RPJM ini berisi tentang strategi, kebijakan, dan program pembangunan yang lebih rinci. Rencana Kerja Pemerintah atau RKP merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang dijabarkan dari RPJM. RKP berisi program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dalam 1 tahun anggaran. Yang kedua ada kebijakan fiskal dan moneter. Kebijakan fiskal meliputi pengelolaan pendapatan dan belanja negara termasuk perpajakan, anggaran belanja, dan utang negara. Kebijakan fiskal bertujuan untuk menjaga stabilitas makro, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mengurangi kesenjangan sosial. Kebijakan moneter meliputi pengaturan jumlah uang beredar dan suku bunga oleh bank. Kebijakan moneter bertujuan untuk menjaga stabilitas negara atau inflasi dan nilai tukar rupiah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga ada pengembangan sektor ekonomi. Indonesia memiliki beragam sektor ekonomi seperti pertanian, industri, perdagangan, dan jasa. Pemerintahan berupaya untuk mengembangkan sektor-sektor ini melalui berbagai kebijakan dan program seperti peningkatan produktivitas pertanian, pengembangan industri manufaktur, peningkatan daya saing sektor perdagangan, perkembangan sektor pariwisata, pengembangan infrastruktur yang memadai seperti jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, dan jaringan komunikasi sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Pengembangan sumber daya manusia atau SDM, peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan merupakan kunci untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing tenaga kerja Indonesia. Yang keempat ada pemerataan pembangunan. Pemerintah berupaya untuk mengurangi kesenjangan ekonomi antar wilayah dan antar kelompok masyarakat melalui beberapa program seperti program pengentasan kemiskinan, program pembangunan daerah tertinggal, program pembangunan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, dan yang kelima ada program pemulihan ekonomi nasional atau PEN. Program ini diluncurkan untuk pemerintah Indonesia pada tahun 2020 untuk mengatasi dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian nasional. Program ini meliputi kebijakan fiskal dan moneter yang komprehensif serta alokasi dana APBN. Yang keenam ada indikasi pembangunan ekonomi. Beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi Indonesia antara lain yang pertama ada pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, tingkat inflasi, tingkat pengangguran, indeks pembangunan manusia atau IPM. Sistem pelaksanaan pembangunan Indonesia terus mengalami penyempurnaan untuk menjawab tantangan dan peluang yang dihadapi. Selanjutnya ada dinamika pembangunan ekonomi di Indonesia yang dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Yang pertama ada pertumbuhan ekonomi terkini. Pada triwulan 3 tahun 2023, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat sebesar 4,94% per tahun. Meskipun mengalami sedikit penurunan dari 5,17% pada triwulan sebelumnya, pertumbuhan ini didorong oleh permintaan domestik yang kuat, terutama konsumsi rumah tangga yang tumbuh 5,6% dan investasi yang meningkat 5,77% seiring dengan pembangunan infrastruktur pemerintah. Meskipun ekspor mengalami kontraksi sebesar 4,26%, sektor jasa tetap menunjukkan pertumbuhan positif berkat peningkatan kunjungan masyarakat. Yang kedua ada tantangan dan proyeksi, di mana pada tahun 2023 menghadirkan tantangan bagi perekonomian Indonesia. Dengan pertumbuhan PDB real mencapai 5,5%, sedikit lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, proyeksi untuk tahun 2024 menunjukkan optimisme dengan estimasi pertumbuhan antara 5% hingga 5,2%, didukung oleh konsumsi domestik yang kuat dan belanja pemerintah yang meningkat. Peningkatan upah minimum dan bantuan sosial menjadi faktor pendorong utama dalam menjaga daya beli masyarakat. Yang ketiga ada kebijakan pembangunan. Sejak era Orde Baru, Indonesia telah mengadopsi berbagai kebijakan pembangunan yang dipengaruhi oleh pemikiran ekonomi moderat. Konsep pembangunan yang diusulkan oleh para ekonom seperti Rostom dan Husman menjadi acuan dalam merumuskan strategi pembangunan nasional. Rencana pembangunan 5 tahunan atau RPLITA menjadi salah satu instrumen
penting dalam mengatasi tantangan pembangunan. Yang terakhir ada masalah struktural. Meskipun pertumbuhan ekonomi menunjukkan angka positif, Indonesia masih menghadapi masalah struktural seperti ketimpangan pendapatan dan produktivitas yang rendah. Hal ini menciptakan tantangan dalam pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Bank Dunia juga menyoroti perlunya peningkatan kontribusi sektor manufaktur terhadap perekonomian serta investasi swasta yang lebih untuk mendukung pertumbuhan jangka panjang.